Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Rahmawati, Saya Islamida, saya Satria, dan saya Siti Rahmati. pada video kali ini kami akan membahas pemaparan materi tentang pengertian bimbingan konseling dan pendapat para ahli beserta dengan dalil-dalilnya. Untuk lebih lanjut lagi, mari kita simak video berikut ini. Pengertian bimbingan konseling. Bimbingan dan konseling merupakan dua istilah yang sering digunakan bersama karena keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu membantu individu perkembangan secara optimal sesuai potensi dirinya. Dengan demikian, bimbingan dan konseling adalah suatu proses bantuan profesional yang bertujuan membawa individu pada perkembangan optimal, kemampuan memecahkan masalah, dan penyesuaian diri secara baik terhadap lingkungannya. Jadi, dapat diartikan bahwa bimbingan konseling adalah suatu proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh seorang konselor kepada individu agar mampu mengembangkan potensi dirinya, menyelesaikan masalah, serta hidup sesuai dengan ketentuan dan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Dalam konteks Islam, bimbingan konseling tidak hanya menekankan aspek psikologis, tetapi juga aspek spiritual dengan mengarahkan individu pada nilai-nilai Al-Quran dan Sunnah dalam menyelesaikan masalah tanpa paksaan agar mampu mengambil keputusan terbaik sesuai ajaran agama. Bimbingan konseling Islam mengandung unsur diantaranya pertolongan secara sistematis untuk mengembangkan diri klien. 2. Pendekatan spiritual, yaitu membantu klien memahami hidup melalui perspektif tauhid. 3. Penguatan nilai akhlak seperti sabar, syukur, tawakal, dan menjauh perbuatan tercela. Baik, konseling merupakan hubungan bantuan tatap muka yang bersifat profesional, rahasia, dan penuh penerimaan antara konselor dan klien dengan tujuan membantu klien memahami diri, menyesuaikan diri dengan lingkungan, serta mengatasi masalah dan perubahan perilaku ke arah yang lebih positif. Bimbingan dan konseling adalah suatu proses bantuan profesional yang bertujuan membawa individu pada perkembangan optimal, kemampuan memecahkan masalah, dan penyesuaian diri. Pengertian bimbingan konseling menurut pendapat para ahli. Konseling menurut Aska adalah hubungan tatap muka yang bersifat rahasia, penuh penerimaan, dan diberikan oleh konselor melalui pengetahuan dan keterampilannya untuk membantu klien dalam mengatasi masalah. Aunur Rahim Fikih juga menjelaskan bahwa konseling adalah proses pemberian bantuan terhadap individu agar mampu hidup selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah, sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Para ahli lainnya juga berpendapat, yaitu menurut Robinson, bahwa konseling adalah semua bentuk hubungan antara dua orang, di mana seorang konselor membantu klien agar mampu menyesuaikan diri secara efektif terhadap dirinya sendiri dan lingkungannya. Jadi, para ahli berpendapat bahwa bimbingan dan konseling memberikan definisi yang beragam. Namun, semuanya mengarah pada pemahaman bahwa konseling adalah proses bantuan profesional yang berpusat pada klien, bersifat rahasia, dan bertujuan untuk membantu individu untuk memahami diri, membuat keputusan, mengatasi masalah, serta mencapai perkembangan secara optimal. Terdapat hadis yang terkait dengan bimbingan konseling, yaitu dalam hadis riwayat Muslim, yang artinya agama itu adalah nasihat. Jadi, hadis ini menegaskan bahwa nasihat merupakan inti ajaran Islam. Maka dari itu, dalam konteks bimbingan konseling, nasihat tidak berarti memerintah, tetapi mengarahkan, membantu memahami persoalan, dan mendorong pada kebaikan. Dalil Al-Quran tentang bimbingan konseling dalam Quran Surah An-Nahl ayat 125. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Shadaqallahul azim. Yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, serta debatlah mereka dengan cara yang lebih baik.
Dalil Al-Quran tentang bimbingan konseling. Ayat tersebut menjadi landasan bimbingan konseling Islami karena menekankan 3 metode komunikasi utama, yaitu hikmah, kebijaksanaan, dan pemahaman mendalam terhadap kondisi konseling. Mau'izah hasanah, nasihat yang lembut, persuasif, dan membangun, serta jidal billati hiya ahsan, dialog yang baik dan dua arah. Ketiganya membentuk sikap konselor yang bijak, empatik, komunikatif, solutif, serta menghindari tekanan psikologis dalam proses konseling. Demikian video dari kami, semoga dapat menambah pengetahuan serta wawasan baru dan bermanfaat untuk kita semua tentunya. Sekian, terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf apabila terdapat kesilapan. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.